Seorang wanita berusia 40 tahunan lebih mengalami kejadian yang di luar dugaannya. Awalnya dia ketemu dan menjalin hubungan dengan seorang pemuda. Namun tiba-tiba sosok itu menghilang dan tidak pernah muncul lagi di kehidupannya. Hingga dia menyadari satu hal. Ya, film dengan judul Naples in Veil yang dirilis pada tahun 2017 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Di sebuah gedung di Italia sedang diadakan upacara okultisme. Malam itu banyak dihadiri orang-orang termasuk Adriana, seorang wanita matang yang berprofesi sebagai dokter. Dia masih jomblo dan sampai saat ini masih belum mendapatkan jodohnya. Namun kala itu ada seorang pemuda bernama Andrea yang main lirik-lirikan padanya. Hingga pada akhirnya mereka berujung ke meja permantapan. Ya, ada yang unik dari Andrea. Dia memiliki tato di paha kanannya. Dan hal tersebut membuat Adriana makin bersemangat. Kejadian semalam membuat Adriana makin bersinar-sinar di pagi harinya. Dia pergi ke rumah tantenya dan di sana banyak keluarga yang sudah pada ngumpul. Sarapan pagi sambil gibah masalah jodoh, pekerjaan dan hal-hal yang lain sebagainya. Adriana pun tidak luput dari bahan gibah mereka. Jadi, Adriana ini sudah menjadi seorang yatim piatu. Orang tuanya sudah gak ada sejak ia kecil. Dia tinggal sendirian di apartemen dan dibesarkan oleh tante dan pamannya yang bernama Liliana dan Pasquale. Tapi kebahagiaan Adriana kala itu berubah seketika karena udah beberapa hari ini Andrea tidak pernah menghubunginya. Entah kenapa dan apa yang terjadi. Secara tiba-tiba dia menghilang begitu saja. Hingga suatu ketika Adriana ditelepon oleh koleganya di rumah sakit. Kalau mereka ada mayat yang harus diotopsi karena suatu pembunuhan. Ketika Adriana bersiap, dia melihat mayat itu wajahnya hampir tidak dikenali. Bola mata juga hilang. Dan begitu dia melihat paha kanannya, ada tato yang mirip seperti tatonya Andrea. Dan benar saja, mayat itu adalah Andrea. Sudah terkonfirmasi. Seketika, Adriana jadi tidak kuat. Polisi mendatanginya sambil meminta keterangan. Apa yang terjadi pada mayat itu dan siapa dia? Secara singkat, Adriana menjelaskan kalau mayat itu bernama Andrea. Padahal dia baru aja kenal. Beberapa hari kemudian mereka tidak pernah berkomunikasi lagi. Sudah jelas kalau Andrea dibunuh oleh orang. Entah apa motifnya. Lalu beberapa hari kemudian Adriana seperti melihat Andrea melintas. Dia berusaha memanggilnya, namun sayang orang itu sudah hilang dari pandangannya. Apa mungkin Andrea masih hidup kembali? Tidak hanya di situ, ketika Adriana kembali ke apartemennya, ada seseorang berada di halaman belakang. Dia mencurigai kalau itu adalah Andrea. Namun begitu didekati, orang itu menghilang lagi. Hal tersebut terjadi berulang-ulang. Sampai suatu malam, Adriana melihat dan mencegat orang yang mirip Andrea itu. Dia menginterogasinya dan mencoba melihat tato di pahanya. Ternyata tidak ada. Orang itu bukan Andrea. Dia mengaku kalau dia adalah kembarannya Andrea. Namanya Luca. Dia tahu Andrea karena waktu itu rencananya dia akan ketemuan sama Andrea. Tapi terlambat. Andrea sudah jadi mayat. Jadi Luca tidak tahu harus kemana. Dia masih belum punya uang untuk kembali ke negaranya. Ya, akhirnya Adriana membawa pulang Luca ikut dengannya. Penyelidikan kasus Andrea tampaknya masih belum selesai. Salah satu detektif yang bernama Antonio memanggil Adriana ke sebuah pantai untuk menemuinya. Mereka membicarakan Andrea dan sesekali bersantai di sana. Namun sepertinya bukan hanya itu tujuan Antonio. Kayaknya dia naksir sama Adriana. Meskipun dia masih malu-malu dan menutupinya. Apalagi Antonio ini udah lama menduda dan punya anak satu. Pulang-pulang dari sana, Adriana langsung disambut oleh Luca dan terjadilah permantapan. Ya, sungguh membagongkan memang. Namun Adriana juga gaskan aja soalnya Luca dan Adriana tuh mirip. Jadinya seperti tidak asing lagi. Namun hubungannya dengan Antonio juga terus berjalan. Tapi mereka lebih terlihat sebagai teman dan rekan kerja. Ya, meskipun Antonio berharap lebih dari itu. Hidup Adriana memang tidak sejalan dengan apa yang ia mau. Dulu ketika dia masih kecil, orang tuanya dikabarkan memiliki tragedi yang menyedihkan. Adriana mendengar dari keluarganya yang lain kalau ibunya dulu adalah seorang yang tidak tahu diri. Oleh karena itu terjadi perselingkuhan di antara mereka. Namun tantenya
tidak setuju akan cerita tersebut sepenuhnya. Jadi ternyata tantenya itu pernah selingkuh. Ya, selingkuh sama ayahnya Adriana. Hal itu membuat keluarga Adriana jadi terpecah belah. Namun tantenya sadar kalau dia tuh berbuat salah. Tak lama, orang tua Adriana meninggal dan tantenya berusaha merawat Adriana sebagai rasa bersalahnya. Namun, Adriana tidak marah padanya. Hanya terdiam, seolah-olah hidupnya memang ditakdirkan seperti ini. Hubungan Adriana dengan Luca makin hari makin lengket. Namun, Adriana juga tidak bisa menolak Antonio. Kala itu, Antonio datang ke apartemennya. Awalnya Luca meminta untuk tidak menerimanya, namun Adriana tidak bisa dan tetap membukakan pintu untuk Antonio. Sementara Luca bersembunyi. Kedekatan dan hubungan yang sehat antara Adriana dan Antonio membuat Luca jadi kesal dan emosi. Dia tidak ingin Adriana menjadi milik orang lain, hanya untuk dirinya satu-satunya. Dari sini, Adriana merasa kalau Luca sudah tidak waras. Dia berusaha menceritakan kejadian ini pada pamannya. Ya, pesan dari pamannya itu sangat simpel. Jangan menjadi orang yang gampang percaya pada orang lain. Percayalah pada diri sendiri. Meskipun itu kekasihmu, karena kita tidak tahu apa tujuannya. Lalu tak lama, setelah itu, pamannya mengalami serangan jantung dan dikabarkan meninggal dunia. Ya, tentu saja itu membuat tantenya jadi sedih. Dia kehilangan suami tercintanya. Semua orang pada berduka atas kehilangan tersebut. Semenjak kehilangan orang-orang tercinta, Adriana mengalami suatu keanehan. Pagi itu, ketika ia bangun dari tidurnya, dia melihat rekonstruksi orang tuanya bertengkar. Hal itu terjadi karena ayahnya ketahuan selingkuh. Ya, dengan tantenya. Namun, karena saking kesalnya, ibunya Adriana menembak ayahnya hingga tewas. Kejadian itu ternyata disaksikan oleh Adriana saat masih kecil. Setelah menghabisi ayahnya, ibunya Adriana juga lantas melompat dari ketinggian. Dan hasilnya, ya kalian tahu sendirilah. Hanya tersisa Adriana saja. Sungguh tragis. Dan ternyata Luca juga tidak nyata. Itu hanyalah halusinasinya Adriana saja. Makanya dia merasa aneh. Jadi bisa dibilang kalau Luca itu adalah sosok hantu. Beberapa bulan semenjak itu, Adriana mulai menata kehidupannya. Adriana memang bisa menerima cintanya Antonio, namun dia tidak mau. Hatinya masih pada Andrea. Ya, mungkin suatu saat dia akan berubah pikiran. Itulah tadi alur cerita film Naples in Veil. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.